not much to do when all I can is thinking about you. Ilmu akan menjadikan seseorang dengan raga yang sama tetapi dengan jiwa yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umi Aski, seorang ibu rumah tangga biasa dengan 2 orang anak yang tinggal di perantauan, yaitu tepatnya di Bekasi. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bahagia dan jangan lupa bersyukur. Bener banget ya teman-teman, dengan ilmu bisa menjadikan seseorang itu dengan raga yang sama tetapi dengan jiwa yang berbeda. Dan ilmu juga bukan hanya yang kita dapatkan dengan ijazah kita ya teman-teman, tetapi dengan pengalaman-pengalaman hidup selama perjalanan hidup kita, dan juga pelajaran hidup dari kehidupan orang lain yang kita jadikan guru di dalam kehidupan kita ya teman-teman. Dan beruntung sekali buat teman-teman yang bisa mengambil pelajaran di dalam kehidupan orang lain untuk dijadikan guru di dalam kehidupannya ya teman-teman. Karena kita tidak perlu untuk melakukan atau melewati apa yang orang lain lewati dalam hidupnya untuk mengambil pelajarannya. Kita cukup mengambil pelajaran dari hidup orang lain saja ya teman-teman. Dan semoga kita semua termasuk di dalam orang-orang yang selalu mengambil pelajaran di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dan juga pelajaran hidup dalam kehidupan orang lain ya teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di sore hari ya teman-teman. Aku mau ngajakin teman-teman untuk bersih-bersih dapur di sore hari, karena dapur aku ini juga selain untuk masak, ini juga aku fungsiin untuk ngegosok di sini ya teman-teman. Karena di sini aku nerima jasa laundry gosok ya teman-teman, dan aku tuh ngegosok pakaiannya pakai setrika uap ya teman-teman yang dari gas. Dan aku juga belum punya tempat khusus untuk ngegosok pakaian, jadi aku masih pakai kompor yang ada di dapur ya, begitu teman-teman. Dan biasanya itu kalau habis gosok banyak debunya ya teman-teman, jadi ini untuk tanaman yang di atas meja itu aku cuci dan aku tambahin lagi airnya biar awet dan nggak cepat layu ya teman-teman. Nah, untuk tanamannya sendiri ini tuh aku sirih gading ya teman-teman. There's not much to do when all I can is thinking about you. Karena tanaman sirih gading itu tanaman yang mudah banget untuk ditanamnya dan tidak usah membutuhkan perawatan yang khusus ya teman-teman. Jadi aku milih sirih gading untuk ditanam di rumah aku ya teman-teman, karena aku juga nggak begitu telaten kalau ngurusin tanaman ya teman-teman. Dan sirih gading juga mudah banget ditanamnya, cukup ditaruh di air atau ditancapin aja di pupuk gitu juga bisa ya teman-teman. Dan untuk di dapur ini aku taruhnya di gelas yang ada airnya ya teman-teman. Alhamdulillah seger dan hidup ya teman-teman, bahkan tumbuh tunas-tunas baru dan daun-daun baru. Alhamdulillah, ini aku lagi masukin piring ke dalam rak piring. Ini tuh piring-piring yang aku cuci tadi siang ya teman-teman, tapi ini tuh cucian dari pagi sih. Pas pagi nggak langsung aku masukin ke lemari piring, jadi keburu nyuci lagi dan akhirnya bertumpuk banyak. Jadi ini pas sore aku baru mau masukin ke lemari piringnya ya.
Dan jangan salpok ya teman-teman sama lemari piring aku yang penuh banget isinya, karena qadarullah belum ada rezekinya untuk beli lemari khusus untuk piring. Dan untuk rak di kolong dapurku ini juga alhamdulillah kreativitas Pak suami ya teman-teman. Jadi Pak suami itu memanfaatkan sisa-sisa pembangunan rumah, papan-papan gitu ya, dan kayu-kayu kasok yang dijadiin rak di kolong dapur. Akhirnya jadilah begini, bisa dimasuk-masukin untuk toples-toples aku ya teman-teman, bisa jadi untuk tempat-tempat toples. Dan karena bahan papan yang di bawah ini kayunya udah mulai keropos ya teman-teman, jadi aku nggak naruh barang-barang yang berat di sini. Aku hanya naruh toples-toples yang ringan, karena takutnya tuh kalau ditaruhin barang-barang yang kayak piring-piring beling gitu malah jatuh terus ambruk gitu ya teman-teman, takutnya malah pecah. Dan ini sendok-sendoknya juga aku mau beresin juga ke tempat sendoknya ya teman-teman, karena di sini tuh hanya untuk meniriskan piring yang udah dicuci aja ya teman-teman. Selanjutnya mah piringnya aku rapiin lagi di tempatnya masing-masing. Selanjutnya ini aku mau masak nasi ya teman-teman. Selain juga rapi-rapi dan beres-beres di sore hari, biasanya aku juga masak untuk makan malam ya teman-teman. Biasanya aku makan itu sesudah pada maghrib gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk abinya itu biasanya makannya jam 8 malam ya teman-teman. There's not much to do when all I can. Ini tuh aku bersih-bersihnya pakai cairan yang tadi ada di dalam botol celing itu. Sebenarnya bukan celing ya teman-teman, itu tuh botolnya aku isi pakai cairan pencuci piring dan aku tambahin air ya teman-teman, jadi biar enggak lengket banget. Ini aku semprot-semprotin pakai cairan pencuci piring tadi ya teman-teman, karena kalau bersihinnya itu hanya pakai air, biasanya untuk minyak-minyak bekas itu nggak keangkat ya teman-teman. Jadi ini aku semprot-semprotin pakai cairan pencuci piring. Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk cuci-cuci bagian bawah kompor, bagian belakang kompornya ya teman-teman, karena biasanya di situ tuh emang tempatnya minyak-minyak dan sisa-sisa bekas makanan ya teman-teman. Alhamdulillah untuk kompornya itu udah selesai aku bersihin. Nah selanjutnya ini aku mau nyapu-nyapu ya teman-teman. Nah itu tuh tadi si AA, dia tuh mau minta izin kayaknya. Dia tuh emang selalu apa-apa selalu minta izin ya teman-teman. Kalau dia mau keluar, kalau dia mau beli apa pasti itu bilang dulu ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan gak lupa juga ini untuk kolong-kolong dapurnya itu aku sapu-sapuin ya teman-teman, karena di bawahnya itu juga kayunya udah pada keropos, jadi biasanya ada bubuk-bubuk kayu gitu ya teman-teman. Oh ya, sampai ke menit ke-8 ini aku belum sapa-sapa teman-teman semua nih. Hai teman-teman, mudah-mudahan semua kalian lagi ngapain nih pas lagi nonton video aku? Apakah teman-teman semua lagi santai-santai, lagi istirahat, atau lagi beres-beres juga sama kayak aku? Tulis-tulis di kolom komentar ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh kotoran di bawah kolong-kolongnya gitu, banyak banget kotoran-kotorannya gitu ya teman-teman. Ini tuh kalau nggak disapu setiap hari, apalagi ya teman-teman, ini disapu setiap hari aja udah begini hasilnya. Karena untuk area-area kolong ini biasanya kotoran dari remukan, bubuk kayu gitu, dan juga debu-debu ya teman-teman, dan sawang-sawang gitu kalau aku bilang mah. Dan untuk nyapunya ini aku mau langsung bablasin aja ke depan, sekalian aku nyapu ruangan serbaguna dan juga kamar. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not to.
Nah, selanjutnya ini aku mau ngepel dapurnya ya teman-teman. Itu sebenarnya aku habis ngepel tadi di dari depan dulu ngepelnya ya teman-teman, dari ruang tamu, kamar, terus baru aku ke dapur ya teman-teman. Jadi ini tuh sesi terakhir buat aku ngepel. Alhamdulillah ini udah di akhir video. Aku mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman yang selalu dukung channel aku, dan buat teman-teman yang baru bergabung aku ucapin selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan share video aku ke semua sosial media teman-teman punya. Aku juga mau ngucapin mohon maaf bila ada salah-salah kata di dalam video aku ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang aku share. Assalamualaikum.